perhatikan bahwa madu ini adalah memang sangat spesifik sekali, dibuatnya memang terbesar dalam komponen fruktosa. Tetapi walaupun buah-buahan banyak fruktosa, fruktosa ini aneh. Fruktosa ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Sebab kalau dibuat oleh manusia, maka akan terjadi hidroksimetil furfural. Nah, kalau dibuatnya oleh lebah, maka dia mampu membuat sedemikian bagus gulanya. Sehingga apa yang dijaminkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim tentang keutamaan madu yang sebegitu besarnya, sebegitu besar manfaatnya, betul-betul menjadi bukti yang nyata. Mari ya kita lihat mengapa madu hania menjadi sangat baik. Karena yang pertama, madu itu dibuat menjadi kental. Rata-rata madu mungkin sekitar 20% air. Air itu cukup banyak membuat madu. Biasanya kadang-kadang walaupun dia asli, tetapi lama-lama menjadi rusak karena adanya terhidrolisis dari asam yang ada. Dari asam, maksudnya menjadi asam karena dari air yang cukup lumayan tinggi dengan gula menyebabkan itu terjadi hidrolisis sehingga ada keasaman yang mungkin kalau sudah menjadi rusak sayang sekali. Tetapi dengan dibuat oleh keadaan yang menjadi sangat kental, menjadi 7%, kadar ini luar biasa. Ini teknologi tinggi nih, ini sulit untuk membuat seperti ini. Nah, di sini menyebabkan akan meningkatkan efektivitas dari daya guna madu itu sendiri. Sehingga tentunya dengan kekentalan yang ada, maka semua zat-zat gizinya menjadi lebih meningkat dibandingkan yang tentunya yang tidak kental. Ya. Nah, kemudian dengan prosesnya yang sedemikian rupa, maka tentunya ini tidak membuat madu rusak. Madu ini juga tolong nanti diingat di dalam menyimpannya karena madu tidak tahan suhu tinggi. Dia hanya mampu sampai suhu 45 derajat Celcius saja. Sehingga sedemikian rupa kita harus memprosesnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari manfaatnya, kalau kita perhatikan manfaatnya, tentunya juga tidak usah perlu banyak disebutkan lagi. Tetapi mungkin yang ingin lebih ditonjolkan di sini adalah kelebihannya. Kelebihannya tentu akan berumur lebih panjang karena dengan kadar air yang sedikit. Aktivitas enzim diastase dari keaslian madunya seperti yang sudah saya sampaikan di dalam pembicaraan kita saat itu. Nah, itu memberikan efek dari pengobatan juga yang tentu lebih sangat terasa. Sehingga sangat memudahkan tentunya di dalam pengobatan, apalagi kalau orang seriawan atau misal herpes, karena kental itu akan cepat untuk sembuh. Kelebihan lagi dari madu kental hania, tidak membutuhkan mesti disimpan di kulkas, tidak. Cukup di ruang terbuka, asal tertutup rapat, itu sudah cukup. Karena dia akan sudah menjadi awet. Ya, kemudian juga kalau kita perhatikan kepentingan-kepentingannya ya di dalam sejarah ini sudah dijelaskan di sini bahwa
dari dahulu sejak zaman Firaun, ini semuanya juga sudah membuktikan ternyata muminya Firaun itu disimpan ada di sana madu sebagai pengawetnya. Ya, kita lanjut melihat bagaimana madu kental Hania yang asli kita bisa buktikan atau tidak dengan data-data. Mari, ya, data-data yang ada disampaikan di sini ini adalah data-data yang diambil berdasarkan persyaratan standar nasional Indonesia, di mana kita bisa melihat di sini, ya, di dalam tes result ini adalah hasilnya, sedangkan persyaratannya ada di sebelah kanannya persyaratannya. Nah, dari semua yang dipersyaratkan oleh SNI yang berlaku, seluruhnya adalah memenuhi syarat. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika membuat konsep SNI saat itu, maka membuat persyaratan SNI Madu ini diambil dari berbagai standar-standar dunia. Dan kita kemudian mengambilnya dengan kebijakan yang diakui oleh bersama oleh para pakar, praktisi, serta pengusaha, ini yang dipakai sebagai dasar. Nah, ada dua hal yang sangat menarik. Lihat, saya bisa perlihatkan di sini. Coba kalau ini di zoom, didekatkan, kita bisa melihat di sini ada diastase enzim activity. Diastase enzim activity atau dalam bahasa Indonesia aktivitas enzim diastase yang dipersyaratkan oleh SNI minimum itu 3. Tetapi madu Hania membuktikannya 9,72. Kadar yang cukup tinggi. Ini bukti bahwa ini asli. Tetapi apakah dia tercemar? Silahkan lihat di data hasil uji hidroksimetilfurfural, HMF-nya. Nah, seharusnya ketika lebah memprosesnya tidak ada HMF yang terbentuk. Karena dia seperti yang sudah dulu saya sampaikan, untuk membuang air yang ada di dalam nektar bunga, dia kipas-kipas, berputar-putar, tidak kurang dari 10.000. Sehingga tak ada panas. Dengan demikian, HMF-nya 0. Namun, mengapa kok di dalam standar nasional Indonesia dan juga standar dunia itu diizinkan? Nah, karena udara di setiap tempat berbeda, sedangkan adanya panas menyebabkan bisa terbentuk hidroksimetilfurfural. Tetapi sebatas mana bisa diberikan toleransi itu hanya sampai senilai apa yang dikatakan SNI, yaitu maksimum 40 miligram per kilogram. Hanya itu saja batas yang diizinkan. Dan kita bisa melihat berapa HMF di dalam produk ini, produk Hania itu sekitar 20,5. Tidak melebihi batas ambang. Sehingga artinya bahwa adanya pembentukan hidroksimetilfurfural itu hanya karena cuaca yang panas atau mungkin hanya karena adanya kondisi-kondisi pengepakan dan lain-lain yang menyebabkan gula itu ada membentuk hidroksimetilfurfural. Ya, seperti itu. Berarti ini bukti bahwa madu Hania memang asli. Satu hal lagi yang kita perhatikan di dalam standar nasional Indonesia di sini ini tidak hanya mempersyaratkan
tentang tadi ya, mutu yang dikatakan tentang keasamannya yang bagus, orang kalau makan madu tidak jadi sakit perut gitu ya, sehingga keasamannya harus rendah. Nah, tetapi juga ada kontaminannya. Kontaminannya ini juga menjadikan persyaratan di SNI, tetapi madu hania kental bisa memenuhi persyaratan. Nilai-nilainya bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, kadar timbal yang berbahaya itu ada maksimum hanya boleh 1 ppm, kita tidak sampai sebesar itu. Begitu juga kadmium, maksimum 0,2, ini 0,8 per 1000. Jadi 0,0008. Kemudian juga merkuri tidak terdeteksi. Kalau di sini diberikan tanda lebih kecil, artinya dia negatif, tidak terdeteksi. Arsen pun tidak ada. Ya, berarti tidak ada proses yang dilakukan dengan teknologi yang salah. Ini buktinya bahwa hasil ini tetap memenuhi persyaratan. Kita bisa masuk ke berikutnya. Ya, bagaimana kalau madu kental hania dibandingkan dengan madu yang lain? Tentunya kalau katakan madu yang lain luar biasa banyaknya, tetapi tentu kita akan membandingkannya dengan madu yang termahal, madu yang dianggap terbaik. Ya, yang termahal, terbaik, ekspor, bukan punya Indonesia. Nah, inilah hasilnya dari madu yang dibandingkan ini, ya, dari merek yang terkenal, di mana hasilnya kalau kita bandingkan, ternyata nilai energi yang dihasilkan oleh madu hania jauh lebih tinggi, ya. Nah, di sini dibandingkan dengan madu impor. Jadi 1554, yang impor terkenal itu 1375. Proteinnya juga lebih tinggi, 0,55. Sedangkan protein di sana 0,2. Mengapa begitu? Karena tadi kental. Dengan kental otomatis bipolarnya lebih banyak. Artinya khasiatnya pun lebih baik. Ya. Kemudian juga tentang fatnya. Karena kaya akan dengan energi, tentu fatnya kecil. Itu lebih kecil dibandingkan dengan madu impor. Begitu juga kalau kita perhatikan dengan karbohidratnya lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan mengapa energi untuk HNI madu hania lebih bagus. Ya, reducing sugarnya pun di sini kita bisa melihat bahwa reducing sugarnya cukup untuk dikatakan memenuhi persyaratan. Walaupun mungkin kalau kita lihat di import itu 76, tetapi kenapa di kita kurang? Karena bipolarnya. Itu lebih menguntungkan, bagus punya kita, punya hania. Ya, begitu juga dengan sodiumnya, dengan kandungan mineral yang lebih tinggi. Nah, kalau melihat, membandingkan seperti ini, kita sudah melihat juga tadi data dari keasliannya, maka tentunya tidak ada keraguan. Kalau kita memilih, madu hania kental ini menjadi pilihan kita. Ya, itu sementara mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.